Halo anak-anak, kembali lagi dengan Pak Riki. Hari ini kita akan belajar Microsoft Word. Nah, apa sih Pak Riki Microsoft Word itu? Sebelumnya Pak Riki jelasin dulu nih. Ya, jadi biasanya kan kita kalau menulis itu kita menggunakan buku dan alat tulis ya. Biasanya kita menulis di buku. Nah, Microsoft Word itu digunakan oleh kita untuk menulis di komputer. Nah, kita menggunakan mouse dan keyboard untuk membantu kita menulis di komputer. Mouse digunakan untuk menggerakkan kursor dan keyboard digunakan untuk menulis atau mengetik. Nah, Microsoft Word juga memiliki banyak fungsi. Biasanya kita pakai untuk membuat worksheet, Bapak Ibu guru membuat surat atau pengumuman, lalu membuat guidelines, lalu juga bisa dipakai oleh anak-anak untuk mengerjakan tugas. Nah, banyak sekali kan manfaatnya. Nah, nggak usah lama-lama. Langsung aja sekarang kita belajar. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar cara membuka Microsoft Word dari laptop atau komputer kita ya. Nah, caranya ada dua. Yang pertama, kita cari icon Microsoft Word itu di desktop seperti ini. Nah, kalau kita ketemu, langsung saja klik dua kali dengan cepat. Nah, itu akan membuka Microsoft Word ya. Lalu Microsoft Word jika sudah terbuka seperti ini, kita pilih blank document. Nah, kalau tampilannya sedikit berbeda dengan punya Pak Riki, tidak masalah, cuma berbeda versi saja begitu ya. Jadi tidak perlu takut ya. Nah, kalau sudah seperti ini cara yang pertama ya. Pak Riki close lagi. Kita akan lihat cara yang kedua. Kalau misalnya cara kedua ini kita pakai kalau kita cari ikonnya di desktop ini tidak muncul, tidak ada ya. Nah, kita klik di tombol start. Biasanya ada di sebelah kiri bagian bawah nih. Ya, di sini. Lalu kita scroll nih, ada banyak aplikasi, kita pakai mouse kita turunin sampai kita cari ada Word ya di bawah ya. Nah, kita klik satu kali saja kalau dari sini. Klik, tunggu sebentar ya, lalu kita pilih seperti yang tadi blank document. Nah, sudah masuk deh. Ya, itu cara masuknya ya. Nah, sekarang kita akan lihat Microsoft Word ini, anak-anak pasti bingung. Pak Riki banyak banget Pak Riki nih icon-iconnya nih, menu-menunya nih. Terus gimana Pak? Nah, gampang. Kita belajar yang gampang-gampang dulu ya. Karena kalau kita mau belajar yang lebih detail itu untuk kakak-kakak di kelas 7 dan kelas 10. Nanti kalau anak-anak sudah SMP dan SMA, baru kita belajar yang lebih dalam lagi. Nah, kita belajar yang mudah-mudah saja dulu. Oke, kita akan belajar ya di salah satu menu ya. Kalau anak-anak lihat di sini ada banyak menu, ada menu file, home, insert, draw, design, layout, reference, mailing dan seterusnya. Nah, kita belajar dulu di menu home yang mudah ya. Nah, di menu home lagi di bawahnya ini ada submenu yang banyak banget ya. Tapi kita mau fokus nih di kotak yang ini nih. Ya, di kotak yang pertama ini yang ada tulisan fontnya. Nah, di dalam menu font ini ada banyak lagi nih menu tools-toolsnya. Ya, toolsnya apa aja fungsinya Pak Riki? Nah, kita akan lihat satu persatu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang Pak Riki sudah punya sebuah cerita pendek di sini ya yang sudah Pak Riki ketik dan dari sini kita akan mempelajari tools yang ada pada menu font ini. Yang pertama kita lihat dari yang kiri bagian atas. Nah, kiri bagian atas yang ada kotak panjang, lalu dengan tulisan Arial di sini, itu nama toolsnya adalah font. Fungsi dari font ini adalah untuk mengubah jenis tulisan yang akan kita tulis. Contoh, Pak Riki mau mengubah judulnya, judul cerita ini dengan font yang sedikit berbeda. Kalau anak-anak lihat ya, judul sama isinya ini tulisannya sama kan? Nah, Pak Riki mau ubah itu. Caranya Pak Riki pertama harus blok dulu.
ininya, judulnya. Pak Riki, blok itu apa? Blok itu seperti ini, nah. Nah, ini memblok ini. Atau menyeleksi nama lainnya. Jadi anak-anak ingat ya, memblok atau menyeleksi. Caranya anak-anak pakai mouse, klik dulu di depan dari tulisannya, depan atau belakang, terserah. Misalnya Pak Riki klik di belakang nih. Ya, lalu anak-anak lihat nih. Ya, Pak Riki zoom bentar. Lihat ya, di sini ada yang namanya kursor, yang kedap-kedip nih. Ya, yang kedap-kedip ini namanya kursor. Kalau anak-anak sudah klik di sini, kursornya akan muncul di bagian belakang. Lalu anak-anak geser mouse-nya ke sini, ya, sampai ada bentuknya ini berubah ya, berubah. Nah, seperti ini, kayak huruf I. Lalu anak-anak klik tahan mouse-nya, klik dan tahan mouse-nya, lalu digeser ke kiri sampai ya sudah seperti ini. Jadi ada kayak kotak warna abu-abu begini. Berarti ini sudah diseleksi nih, ya. Sudah diseleksi. Setelah diseleksi, kita ke tools yang tadi, yang namanya font. Ya, kita klik. Lalu kita lihat nih, ada banyak banget ya fontnya di sini. Nah, kita pilih salah satu. Misalnya nih Pak Riki suka yang mana ya? Misalnya Pak Riki suka yang, aduh, ya klik lagi ya di tanda panah yang kecil di sebelah kanan ini ya. Pak Riki suka yang ini deh, Bradley Hand. Nah, Pak Riki klik satu kali. Nah, akan berubah nih, ya. Nah, sudah berubah. Ya, itu contohnya. Selanjutnya di sebelah font yang ini ada lagi kotak tapi dia angka, ada nomor 12 di sini, angka 12 ya. Untuk apa itu Pak Riki? Nah, ini nama toolsnya adalah font size. Kalau yang sebelah kiri tadi font, yang sebelah kanannya font size. Nah, font size itu berguna untuk mengubah ukuran huruf. Kalau font tadi mengubah jenis huruf atau jenis tulisannya, kalau font size ini mengubah ukuran dari hurufnya. Kita mau kecilin atau besarin pakai ini nih, yang ini. Nah, sekarang Pak Riki blok lagi nih. Blok. Lalu Pak Riki klik di tanda panah sebelah kanan dari angka 12 ini. Lalu Pak Riki pilih. Misalnya kalau Pak Riki mau kecilin ya pasti harus angkanya semakin kecil. Tapi kalau Pak Riki semakin gedein, Pak Riki geser mouse-nya gini, ya. Semakin besar angkanya, hurufnya akan semakin besar. Anak-anak bisa lihat ya. Nah, misalnya Pak Riki pilih deh 20 aja biar nggak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Nah, Pak Riki klik. Nah, sudah nih besar. Ya, jadi itu fungsinya ya. Lalu, ya, fungsi yang ketiga, ini namanya ya, increase font namanya. Nah, ini kalau buat anak-anak yang mau gedein huruf seperti ini, ya fungsinya sama nih. Ya, kalau anak-anak sudah blok, tinggal klik saja ini. Jadi dia akan gede sendiri. Atau di sebelah kanannya lagi untuk decrease fontnya. Decrease font size. Kita kurangi. Jadi fungsi dari yang ini sama yang ini itu sama ya anak-anak ya. Oke. Nah, seperti itu. Sampai di sini dulu. Jadi kita sudah pelajari hari ini ada 3 ya. Yang pertama font, yang kedua font size, yang ketiga adalah increase font size, yang keempat adalah decrease font size. Ya. Oke, sampai di sini kita lanjutkan nanti ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, hari ini sampai di sini dulu ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan di minggu depan. Untuk tugas di minggu ini belum ada, anak-anak hanya perlu mencoba apa yang sudah Pak Riki contohkan di video tadi. Nah, filenya sudah Pak Riki taruh di Teams juga, jadi silakan anak-anak download lalu dicoba ya. Oke, bye-bye, sampai jumpa.